Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Aku Aura Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan pengertian solar PV dan pemanfaatan solar PV dengan judul pemanfaatan solar PV untuk alat bantu panen teh. Sebelumnya kita perkenalkan dulu our team. Apa itu solar PV? Berapa arus listrik yang dapat dihasilkan solar PV? Kenapa alat ini harus dibuat? Apa keuntungan dari alat ini? Bagaimana cara kerja alat ini? Dan apa itu fungsi solar PV pada alat ini? Solar PV atau fotovoltaik adalah suatu teknologi atau penelitian mengenai penggunaan energi matahari dengan cara mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, setelah tahu apa itu solar PV, kita lanjut ke berapa sih arus listrik yang dapat dihasilkan oleh solar PV. Jadi, solar PV itu mengonversikan tenaga matahari menjadi listrik. Sel silikon atau solar cell yang disinari matahari membuat foton yang menghasilkan arus listrik searah. Arus listrik ini tidak akan selalu stabil karena matahari mengalami puncak hanya dalam kurun waktu 3-5 jam tergantung lokasi. Nah, di waktu inilah panel surya menghasilkan daya terbaik atau Vmax. Pada panel surya, watt digunakan untuk merujuk ke daya total yang mampu dihasilkan panel selama 1 hari pada lokasi tertentu. Sebagai contoh, yaitu di Jakarta yang memiliki penyinaran 3,5 jam, maka 100 WP panel dalam menghasilkan 350 watt daya per harinya. Kenapa sih alat ini harus dibuat? Menurut Deptan 2007, peningkatan kualitas teh masih menghadapi tantangan dan juga kendala, diantaranya yaitu produktivitas tanaman yang belum optimal, meningkatnya biaya produksi sedangkan harga jual relatif rendah, serta tingkat konsumsi di Indonesia masih rendah. Terobosan baru tentunya sangat diperlukan. Hal ini terjawab dengan digunakannya mesin petik teh di perkebunan gambung. Pemetikan manual menghasilkan PMS yang rendah karena kurangnya keterampilan pemetik, karena para pemetik hanya fokus pada kuantitas, sedangkan pada pemetikan mesin, kualitas pucuk yang dihasilkan cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pemetikan mesin menggunakan sistem petik rata. Setelah tahu alasan kenapa alat ini harus dibuat, kita juga harus tahu apa sih keuntungan yang kita dapatkan dari alat ini. Produktivitas perusahaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan petik menggunakan tangan ataupun secara manual. Yang kedua, beban kerja para pemetik lebih rendah dibandingkan dengan gunting petik teh. Dan yang ketiga, walaupun harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli alat bantu ini, tetapi keuntungan yang dihasilkan perusahaan akan jauh lebih cepat dan lebih baik. Beban untuk membayar sumber daya manusia yang diperlukan tidak harus banyak. Wah, cukup banyak ya keuntungan yang akan kita dapatkan jika menggunakan alat ini. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerja dari alat ini? Mesin tersebut menyerupai gergaji besi dilengkapi celah-celah kosong yang digunakan untuk mengapit pucuk teh sebelum dipotong. Cara kerjanya terbilang sederhana. Para petani hanya perlu meletakkan mesin di atas pucuk teh, kemudian mendorongnya hingga bagian atas tanaman terpotong. Digerakkan oleh baterai bertenaga 12V 7Ah sebanyak yang dibantu oleh solar PV, alat ini diperkirakan dapat bekerja selama 10 jam per hari jika cuaca bagus. Nah, itu dia hasil dari alat bantu panen teh ini. Lalu, apakah fungsi solar PV di alat ini? Solar panel akan menghasilkan arus listrik DC atau arus searah, kemudian masuk ke charger controller, berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik dari solar panel, kemudian dari charger controller, listrik disalurkan ke baterai, kemudian arus listrik dimasukkan ke inverter, supaya diubah menjadi arus bolak-balik atau AC. Kemudian arus dialirkan ke alat pemotong daun teh. Sekarang kita masuk ke menghitung total kebutuhan daya. Alat membutuhkan 20 watt kali 10 jam menyala sama dengan 200 watt. Maka kita harus menyediakan sumber solar panel
yang memproduksi lebih dari 200 watt karena terjadi energi yang hilang disebabkan seperti debu, panas controller, dan baterai yang aliran dua arah. Biasanya terjadi penurunan energi sebesar 40%, maka daya yang kita siapkan adalah 200 watt dibagi 100% min 40%, jadi sama dengan 333,33 watt. Jumlah solar panel yang dibutuhkan total dari watt satu efektif 333,33 watt dibagi 5 Hz sama dengan 66,66 watt peak yang disebut dengan WP. Terlihat dari WP yang harus dihasilkan hanya 66,66 WP, maka solar panel yang kita butuhkan hanya satu pieces. Jadi yang pertama baterai. Karena kami menggunakan inverter, pasti ada sekitar 5% energi yang terbuang. Maka baterai yang kami siapkan bisa membackup sebesar 200 watt dibagi 100% dikurang 5% sama dengan 210,52 watt. Jumlah baterai 210,52 dibagi 12V dikali 7Ah sama dengan 210,53 dibagi dengan 84 menghasilkan 2,59 atau 3 piece dalam pembulatan. Yang kedua, inverter. Besaran watt inverter kita gunakan ditentukan oleh kebutuhan watt yang harus kita backup. Daya total adalah 20 watt per hour, maka dibutuhkan inverter daya di atas 20 watt, maka bisa menggunakan inverter 40 watt. Solar charger controller. Spesifikasi dari solar panel: PM sama dengan 100 W, VM sama dengan 18 VDC, VLC sama dengan 21,85 volt, IMP sama dengan 5,8A, BC sama dengan 6A. Daya solar charger controller sama dengan panel surya dikali 6A sama dengan 6A, maka SCC yang digunakan adalah harus lebih dari 6, dan di pasaran ada SCC dengan daya 10A. Panel surya 1 unit 100 WP, yang kedua baterai 3 piece dengan spesifikasi 12V 7Ah. Yang ketiga ada inverter 40 watt dan yang terakhir solar charger controller 10A. Saya perwakilan dari kelompok 11, mohon maaf bila ada kata yang salah. Cukup sekian, terima kasih.